perkenalkan, saya Yuri Patahan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini, saya akan mempresentasikan kode saya, yaitu tantangan dari modul praktikum 5 tentang tipe data. Tipe data untuk menentukan dan memanipulasi tanggal. Setelah ini, saya akan men-share screen kode saya dan modulnya. Adapun yang diminta dari tantangan kali ini yaitu buatlah tipe bentukan date, di mana tipe ini terdiri dari hari DD, bulan, dan tahun. Kemudian ada di sini kita membuat tipe datanya yaitu data date sama dengan date DD itu integer dan DD ini sebagai hari day yang merupakan sebuah bilangan bulat, kemudian integer yang merupakan di mana menginterpretasikan bulan, kemudian YY ini menginterpretasikan tahun, di mana ketiganya ini akan diinput dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian dari function untuk memanggil nantinya agar semua codingan ini, fungsi-fungsi yang akan kita jelaskan nanti, dapat dipanggil oleh dari function, dan equal ini untuk membandingkan. Kemudian pertama-tama di sini realisasi selector, di mana day adalah date menuju integer, di mana day ini kita masukkan bilangan bulat dan dia akan berada di date dd. Terus ada di sini underscore. Di sini untuk menentukan kalau dd ini akan menjadi yang paling kiri. Hari ini akan menjadi yang paling kiri dari tiga bilangan bulat yang nantinya akan kita masukkan. Kemudian months-nya itu date menuju integer, month date underscore underscore. Di sini setelah kita masukkan day-nya itu nanti yang paling kiri, kemudian bulannya yang di tengah. Sama halnya dengan year, date menuju integer, year date underscore YY. Di sini YY-nya ini akan menjadi yang paling akhir, yaitu sebagai bentukan tahun. Jadi selektornya ini untuk menentukan kalau dia mengambil bilangan bulat, itu nanti ada 3 bilangan bulat yang kita masukkan kan. Selektornya ini akan menentukan mana yang menjadi hari, mana yang jadi bulan, dan mana yang menjadi tanggal. Kemudian untuk realisasi konstruktornya, yaitu make date. Untuk membentuk date dari hari DD, bulan dan tahun YY. Jadi make date ini integer, yaitu 3 kali kita masukkan integer, dan kemudian akan keluar sebagai date, yaitu tanggal. Caranya itu make date dd YY sama dengan date dd YY. Jadi setelah kita seleksi mana yang hari, mana yang bulan, mana yang tanggal, maka dengan make date ini kita akan mengkonstruksinya menjadi sebuah tanggal yang utuh. Nah, kemudian saya akan menjelaskan realisasi dari operator-operator yang untuk memanipulasi tanggal-tanggal ini. Yang pertama, next day. Di sini di modul diminta next day itu untuk menentukan tanggal berikutnya dari date day. Harus diperhatikan juga jumlah hari pada setiap bulan dan juga memperhatikan tahun kehabisan. Contoh test case yang harus diuji adalah itu kayak penambahan biasa, tahun kehabisan, bukan tahun kehabisan, akhir tahun, bulan dengan 31 hari, dan bulan dengan 30 hari. Nah, di sini di realisasi Haskell-nya saya buat kalau bulannya itu 12 dan tanggalnya itu 31, maka kita buat date-nya itu make date-nya 1, kemudian year-nya tambah 1. Jadi ini kayak saat akhir tahun tanggal 31 bulan 12, maka hari selanjutnya itu kan tanggal 1 bulan 1 tahun selanjutnya. Maka di sini buat make date tanggal 1 bulan 1, kemudian year-nya kita tambah 1. Kemudian sini lagi M sama dengan 2,
dan D sama dengan 28, dan jika itu is leap year atau tahun kabisat, maka kita buat make day D tambah 1 M Y. Jadi kalau tanggal 28 bulan 2 di tahun kabisat, maka kan tahun kabisat itu ada 29 hari pada bulan Februari. Maka kita tambahkan 1 hari, yaitu jadi tanggal 20 D tambah 1, kemudian bulan dan tahunnya tetap. Kemudian kalau itu tanggal 29 bulan 2, kalau tanggal 29 bulan 2 kan otomatis udah tahun nggak bisa, jadi nggak perlu lagi tadi tinggiin sleep year-nya. Jadi kita buat langsung make date-nya 1 M tambah 1 Y. Jadi kayak setelah tanggal 29 bulan 2, otomatis bakal langsung ke tanggal 1. Dan bulannya bakal tambah 1. Makanya make date 1 M tambah 1 Y. Kemudian lagi M sama dengan 2, D sama dengan 28, dan not is leap year, Y, maka M-nya itu, make date-nya itu 1 M tambah 1 Y. Jadi kayak kalau bukan tahun kabisat dia tanggal 28 bulan 2, maka langsung kita buat bulan selanjutnya itu M tambah 1, kemudian tanggalnya itu tanggal 1, dan year-nya tetap sama. Kemudian lanjut lagi. Ini di sini kan D sama dengan 31, dengan M-nya itu elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Nah, ini itu artinya kalau tanggalnya 31 di bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, maka langsung kita bikin make date 1 M tambah 1 year. Y. Jadi kayak kalau tanggal 31 bulan 1, tanggal 31 bulan 3, dan seterusnya, kita langsung bikin DXT-nya tuh tanggal 1, kemudian bulannya tuh kita tambah 1. Sedangkan kalau untuk yang D sama dengan 30 ini, dengan M-nya tuh elemen dari 4, 6, 9, 11, maka make date-nya 1 M tambah 1 Y. Kemudian mirip, cuma kalau yang D sama dengan 31 ini, yang bulannya 31 hari, kemudian yang D-nya sama dengan 30 yang ini, itu bulannya itu cuma punya 30 hari. Kemudian day sama dengan days in months, MY make date 1 M tambah 1 Y. Hanya fungsinya mirip-mirip aja. Kalau days in month itu kan untuk apa? Fungsinya itu untuk menentukan bulan dalam hari. Kayak di sini. Itu ada di fungsi lainnya, saya bikin days in month, integer, integer, integer. Dimana kalau kasus ini untuk menentukan dalam setiap bulan itu ada berapa hari dia. Kemudian selain itu, kalau nggak semua kondisi ini, bukan kondisi ini, maka otherwise make date-nya itu kita cuma tambahin 1 hari aja kayak selanjutnya. Kayak misalnya tanggal 1, ya tanggal 2 selanjutnya. Oke. Tunggu ya nih. Oh, rekaman aku asian dan dulu muncul kok di kamera. Kita lanjut yang kemudian kita masuk ke yesterday. Kalau next day itu untuk menentukan tanggal berikutnya, maka yesterday itu untuk menentukan tanggal sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if else, yaitu untuk yesterday day itu date-nya DD, harinya tuh kalau harinya tanggal 1 bulan 1 dan tahun 1, maka tanggal yang keluar itu 1. Jadi kayak kalau kita tanggal 1 bulan 1 tahun 1, ya yesterday-nya otomatis nggak ada kan, jadi kita masukkan 1. Kemudian else if day sama dengan 1 dan bulannya 3, dan itu tahun kabisat, maka tanggal sebelumnya itu tanggal 29. Jadi kayak bulan 1, tanggal 1 bulan 3, terus tahun kabisat dia, maka hari sebelumnya itu tanggal 29 bulan 2 kan.
makanya begini. Kemudian saya itu kalau tanggalnya 1, bulannya 3, tapi dia bukan tahun kabisat, maka yang keluar itu 28. Harinya tuh tanggal 28. Kemudian kalau dia tanggal 1 dan bulan 1, maka yang tanggal sebelumnya itu tanggal 31. Kemudian kalau dia kurang dari 31 dan lebih dari 1, maka ya cukup tambah aja, kurangi aja dengan 1. Kayak misalnya tanggal 2, ya kurangi 1, ya 1. Terus else if D sama dengan 1, terus itu ada 30 hari. Bulannya itu di bulan 30 hari, maka yang keluar itu nanti tanggal 31. Kayak misalnya bulan 4 ya. Kalau bulan 4 itu ada 30 hari kan. Jadi tanggal 1 di bulan 4, hari sebelumnya itu tanggal 31 bulan 3. Biar kusur ibunya ya. Sedangkan kalau dia tanggal 1 di bulan yang punya 31 hari, maka itu 3 tanggal yang keluar itu nanti tanggal 30. Selain itu ya 30. Kemudian untuk bulannya yang tadi kan aku jelaskan untuk yang tanggal, sekarang yang bulan. Jadi kalau bulan tanggalnya itu 1, bulannya 1, year-nya 1, itu tetap aja bulan yang keluar itu 1. Jadi kayak untuk fungsi DD, MM, terus YY yang awal ini itu semua untuk menentukan kayak mana kalau tanggalnya 1, bulannya 1, tahunnya 1, maka itu yang keluar nanti setiap outputnya itu jadi 111. Dan kemudian else-nya itu else if day sama dengan 1 dan bulannya 3 dan itu is leap year, kemudian itu maka bulan yang keluar itu 2. Sedangkan kalau dia tanggal 1 dan bulan 1, maka bulan yang keluar itu bulan 12. Kemudian kalau dia tanggal 1 dan bulannya berada di antara kurang dari 12 dan bulannya itu lebih dari 1, maka months-nya tuh D kurang 1. Selainnya month-nya tetap. Terus YY yang kayak tadi aku jelaskan, kalau tanggalnya 1, bulannya 1, year-nya 1, maka year yang keluar itu juga 1. Kemudian saya itu kalau D-nya sama dengan 1, bulannya 1, maka tahunnya itu D kurang 1. Jadi kayak kalau tanggal 1 bulan 1, yesterday-nya itu pasti tahunnya tahun yang sebelumnya. Saya itu tetap. Kemudian ada fungsi where. Di sini is leap year-nya itu untuk menentukan seperti apa tahun kabisat, yaitu kalau tahun kabisat itu bisa habis dibagi 0, habis dibagi 400. Tapi kalau dia nggak habis dibagi 400, nggak habis juga dia habis 100, tapi bisa dibagi 4 sama dengan 0, itu juga tahun kabisat. Kemudian ada bulan 30 hari, yaitu dengan elemen 2, 4, 6, 9, 11. Dan bulan 31 hari, maunya itu dengan elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Kita lanjut ke fungsi add day, yaitu dimana add day untuk menambahkan hari sebanyak n pada tanggal D. Jadi kayak kita menginput n gitu kan, sebuah bilangan gitu, bilangan bulat. Nah, di tanggalnya ini bakal kita tambahi dengan n ini. Jadi makanya fungsinya itu add date itu menuju integer, ditambah integer, kemudian yang keluar nanti date. Makanya add date di n, jika n-nya itu sama dengan 0, maka kita nggak nambah apa-apa. Tapi kalau add day-nya itu ada n-nya bukan 0, maka kita masukkan fungsi next day d, terus n kurang 1. Kenapa gini? Karena
kalau kita tambah misalnya nanti d-nya tuh dengan 9.999, otomatis nanti kalau langsung kita tambah n, maka fungsinya tuh bakal ulangi, kalau misalnya kita tambahin dengan tanggal 9, bilangannya tuh 9.999, tapi kalau kita nggak masukkan fungsi next day-nya, maka yang keluar nanti nggak sesuai dengan tanggal yang seharusnya. Makanya kita tambahkan fungsi next day di sini. Tapi kalau next day kan, misalnya gini, tanggal 1, next day-nya itu tanggal 2. Kita mau tambahin 2 gitu. Jadi kayak 1 udah kita masukkan next day jadi 2. Kalau kita tambah lagi dengan 2, itu otomatis bakal jadi 4. Sedangkan 1 tambah 2 itu 3. Makanya nanti itu kita tambahin n kurang 1 biar fungsinya pas di 3 nanti keluarnya. Kemudian ada sub day untuk mengurangi hari sebanyak n. Itu mirip-mirip aja dengan 8day, tapi bedanya kita gunain fungsi yesterday di sini. Makanya jadi kalau if n-nya sama dengan 0, maka kita nggak tambah apa-apa, nggak kurangi apa-apa. Tapi else-nya tuh sub day, yesterday day, n kurang 1. Kita lanjut ke next month, yaitu untuk menentukan bulan berikutnya dari tanggal D. Kalau next month ini ketentuan-ketentuan yang harus kita tahu itu, kalau tanggal ya tanggal tetap, tapi bulannya itu nanti kalau bulannya kurang dari 12, maka monthnya D tambah 1. Selain itu 1, kayak kalau next day-nya nih kalau kurang dari 12, kalau kurang dari bulan Desember, maka bulannya tuh tinggal tambah 1 aja. Tapi kalau dia pas bulan di bulan Desember, maka yang keluar itu nanti kayak setelah Desember kan Januari, jadi yang keluar nanti bulan 1 gitu. Terus kalau Y-nya tuh sama dengan 12, D-nya tuh sama dengan 12, maka year-nya itu kita tambah 1. Dan selain itu ya tetap aja, tetap year-nya ya gitu aja. Kita lanjut ke pref month, yaitu untuk menentukan bulan sebelumnya dari tanggal D. Nah di sini lumayan banyak ya kondisinya, yaitu kalau bulannya 1 dan kemudian tahunnya 1, maka yang keluar itu 1. Setelah itu harinya tetap. Kalau dia bulannya 1, tahunnya 1, ini untuk D ya, tanggalnya tetap. Terus kalau month, kalau tanggalnya 1, bulannya 1, kalau tanggalnya 1, tahunnya 1, maka yang keluar nanti 1. Tapi selain itu, kalau hari lebih 1, lebih dari 1, berarti monthnya dikurang 1. Enggak. Kalau bulannya lebih dari 1, maka monthnya kita kurangi 1. Tapi kalau bukan, kalau dia 1, maka yang keluar nanti 12. Kemudian untuk year, mirip-mirip aja. Kalau bulannya 1, year-nya 1, maka yang keluar nanti 1. Selain itu, kalau bulannya 1, maka year yang keluar nanti kita kurangi 1. Selain itu, tetap. Kita lanjut ke fungsi add month, di mana kita akan menambahkan bulan sebanyak n pada yang tanggal yang D ini. Makanya add month itu date, integer, date lagi yang keluar. Kalau ini sih kayak mirip-mirip dengan add day, bedanya kita gunain fungsi next month, dan akannya hasilnya gini. Add month, d, n, if kalau n-nya sama dengan 0, maka d, tapi kalau selain itu, add month-nya
kita tambah dengan next month D, dan kemudian N kurang 1. Kalau submonthnya mirip-mirip dengan add month, bedanya kita gunain fungsi pref month. Karena submonth ini ada untuk mengurangi bulan sebanyak N pada tanggal D. Kita lanjut ke add year untuk menambahkan tahun sebanyak N pada tanggal D. Yaitu untuk, ya gini aja, kalau add year kan simpel aja gitu. Kayak kalau kita mau tambah berapa aja, Y-nya itu langsung kita tambah N. Sementara kalau sub year, kalau N-nya itu lebih besar dari year day, kayak kalau N-nya itu lebih besar dari tahunnya, maka yang keluar itu 1. Tanggal yang keluar itu 1. Terus kalau di bulannya kalau N-nya lebih besar dari tahunnya, maka bulannya yang keluar itu 1. Kalau saya itu kalau nggak lebih besar N-nya dari tahunnya, maka yang keluar itu ya day sama month-nya tetap. Tapi kalau year-nya itu kalau N-nya lebih besar dari tahunnya, maka yang keluar 1. Tapi selain itu year-nya kalau kurangnya aja langsung dengan N. Kita lanjut ke realisasi predikatnya. Di sini is equal D itu untuk membandingkan apakah kedua date ini sama. Jadi kayak kita input 2 tanggal gitu kan, terus kita keluarkan nanti booleannya true or false. Jadi itu is equal D, kita input antara 2 bilangan ini, date 1 kemudian date 2, maka kita bandingkan date 1 sama dengan date 2, apakah tanggal 1 dan tanggal 2 sama, bulan 1 dan bulan 2 sama, Y1 dengan Y2 sama. Kalau ada yang beda, maka hasilnya bakal false. Kemudian lanjut ke is not equal D. Itu kalau is not equal D untuk membandingkan apakah kedua date tidak sama. Ya tinggal kita gunain aja langsung. Kalau is not equal D itu D1, D2, apakah dia not, langsung aja bikin fungsi not-nya nih is equal D D1, D2. Maka yang keluar pasti antara true atau false. Kemudian kita lanjut ke is before. Ini untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Jadi makanya nanti kita input 2 tanggal itu yang keluar nanti boolean is before D1 D2, D1 duluan baru D2. Terus kita bikin is equal D D1, kemudian kita masukkan lagi yesterday D2. Jadi kalau benar tanggal 2 D1 itu sebelum D2, maka yang keluar nanti itu true. Kalau salah, nanti yang keluar false. Kemudian kita lanjut ke is next. Punya mama. Udah. Oke, sekarang yang is next itu kita input 2 bilangan kemudian boolean, dimana tujuannya itu mengembalikan nilai benar kalau tanggal D1-nya itu sesudah D2. Jadi is next ini mirip dengan is before, tapi kita gunain fungsi next day, sementara is before menggunakan fungsi yesterday. Kemudian is next n itu untuk membalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2 itu sebenarnya n. Jadi kayak kita input 2 tanggal kan,
Kemudian kita input lagi bilangan bulat yaitu n. Kalau dia is before n-nya itu apakah tanggal ini sebelum misalnya kayak kalau tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, apakah dia itu sebelum D2 itu D2 tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 itu n-nya tuh 1 misalnya. Jadi kalau nilai benar enggak, kalau enggak gini aja. Langsung aja kita bikin terminalnya di outputnya. Oke. Kita compile. Jadi kita misalnya input ya, tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Kemudian tanggal kedua, tanggal 2 bulan 1 tahun 2001. Kemudian n-nya tuh 1. Nah, kita tentukan is before n-nya tuh dulu dia di sini. Jadi benar kalau tanggal 1 bulan 1 2001 itu is before n itu tanggal J1-nya ini, tanggal 1 bulan 1 2001 ini benar kalau dia tuh kalau tanggalnya tuh 1 hari sebelum tanggal 2 bulan 1 2001. Kemudian is next n-nya tuh yang keluar false jika tanggal D1 sesudah n, sesudah D2 itu sebanyak n. Nah, tanggal D1 ini kan sebelumnya kita pakai fungsi is subday di sini ya, is next n-nya subday. Kalau is next n-nya itu tanggal D1 kan itu sebelum tanggal 2. Sedangkan apakah is next n-nya ini menentukan tanggal D1 dari D2? Apakah D1 itu sesudah D2? Ya otomatis bakal salah walaupun is before n-nya itu benar. Jadi kita jelaskan juga ya dari atas. Kalau untuk next day-nya itu makanya sini dari aplikasinya nih kan D1, D2-nya itu kan tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2001. Kemudian D2-nya itu tanggal 2 bulan 1 2001. Makanya next day-nya itu untuk tanggal yang pertama tanggal 2 bulan 1 2001. Sedangkan untuk tanggal yang kedua tanggal 3 bulan 1 2001. Kemudian yesterday-nya untuk yang pertama, tanggal pertama itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2000. Kemudian untuk yesterday yang tanggal kedua tanggal 1 bulan 1 2001. Nah, kemudian kita tambahin add day-nya ya tanggal ditambah 1 ya tanggal 2 bulan 1 2001. Kemudian tanggal yang kedua bulan 3 tanggal 3 bulan 1 2001. Kemudian kalau kita kurangi jadi yang keluar itu tanggal 31 bulan 12 tahun 2000. Sementara subday-nya tanggal 1 bulan 1 tahun 2001. Kemudian untuk next month-nya ini langsung aja bulan 2 karena nggak memenuhi karena dia bukan bulan 12 ya, makanya jadi nggak terlalu berpengaruh untuk next month-nya. Kemudian untuk break month-nya karena ini bulan 1, maka yang tanggal yang keluar bulan yang keluar itu sama-sama bulan 12 di sini. Sini break month.
Kemudian untuk Edmondnya di sini sama-sama bulan 2 karena di Edmond kan selain ya langsung kita masukkan fungsi nextmon D n kurang 1, jadi yang keluar itu sama-sama bulan 2. Sementara untuk submonnya itu langsung yang keluar bulan 12. Kemudian untuk year-nya kita tambah 1, semuanya keluar 2002. Sementara kalau kita kurangi 1 yang keluar 2000. Nah, kemudian untuk is equal di apakah tanggal 1 bulan 1 2001 sama dengan tanggal 2 bulan 1 2001? Ya enggak kan, makanya sini yang keluar yang false. Terus dia enggak sama makanya keluar true. Dan tanggal itu yang tanggal pertama tanggal 1 bulan 1 2001 itu benar sebelum tanggal 2 bulan 1 2001 dan salah waktu is next-nya karena emang enggak pas. Kemudian is before n-nya true. Kemudian is next n-nya itu false. Kemudian ada fungsi main-nya yang untuk kemudian untuk fungsi main-nya itu untuk memanggil sebagai fungsi utama untuk manggil semua fungsi-fungsi ini. Jadi keluar nantinya jadi di output kayak gini. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.